Wow, sebuah berita yang mungkin mengejutkan bahwa kini Marc Marquez dibawa-bawa dalam pusaran bagaimana struggle-nya Yamaha. Bahkan ada yang mengatakan seandainya saja Marc Marquez ke Yamaha, dia juga tak akan bisa perform. Tapi, apakah pernyataan itu masuk akal? Dan juga ada Quartararo yang nampaknya dia sengaja ogah-ogahan balapan nih sekarang. Tapi benarkah? Dan kenapa? Dan juga ada bos Aprilia yang dulu ngebet mempertahankan Martin, kini muak dengan apa yang dilakukannya. Apakah menyesal mempertahankannya? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Perjalanan Toprak Razgatlioglu di MotoGP mulai memunculkan pertanyaan yang beberapa bulan lalu mungkin terdengar mustahil. Apakah kepindahan ke Pramac Yamaha datang pada waktu yang salah? Setelah bertahun-tahun menjadi ikon Superbike, menjuarai kejuaraan bersama Yamaha dan BMW, serta membangun reputasi sebagai salah satu pembalap paling spektakuler di dunia, Toprak datang ke MotoGP dengan ekspektasi tinggi. Namun kenyataan yang dia hadapi jauh berbeda. Alih-alih bergabung dengan proyek yang siap bersaing di depan, dia justru masuk ke dalam salah satu periode paling sulit dalam sejarah modern Yamaha. Pandangan itu semakin menguat setelah komentar Carlo Pernat yang menyebutkan bahwa Toprak kemungkinan sudah mulai menyesali keputusannya. Pernat bahkan berpendapat bahwa jika sejak awal Toprak mengetahui seberapa rendah tingkat kepercayaan Fabio Quartararo terhadap proyek Vivor Yamaha, pembalap Turki itu mungkin tidak akan pernah menandatangani kontrak 2 tahun tersebut. Pernyataan itu memang terdengar keras tapi sulit diabaikan ketika melihat kondisi Yamaha saat ini. Pabrikan Jepang tersebut meninggalkan filosofi mesin inline 4 yang selama puluhan tahun menjadi identitas mereka. Namun hingga kini masih belum menemukan fondasi yang benar-benar kompetitif untuk proyek Vivor yang baru. Kesulitan yang dialami Toprak juga tidak bisa dijelaskan hanya dengan proses adaptasi biasa. Dia harus belajar mengendarai motor MotoGP yang sangat berbeda dari Superbike, memahami karakter ban Michelin, serta beradaptasi dengan perangkat red high device dan aerodinamika modern yang sepenuhnya tidak pernah menjadi bagian utama dari gaya balapnya. Kekuatan terbesar Toprak selama ini adalah pengereman ekstrim dan kontrol bagian depan motor. Ironisnya, karakter tersebut justru menjadi salah satu area yang paling sulit dimanfaatkan pada YZR M1 saat ini. Akibatnya, pembalap yang biasanya tampil dominan terlihat seperti kehilangan senjata utamanya. Bahkan muncul pandangan yang lebih ekstrim dari mantan rivalnya di Superbike, Alex Lowes. Menurutnya, masalah yang dialami Toprak bukanlah masalah kemampuan pembalap, melainkan keterbatasan paket motor. Lowes sampai mengatakan bahwa pembalap sekaliber Marc Marquez pun belum tentu mampu memenangkan balapan jika dipaksa mengendarai Yamaha dalam kondisi sekarang. Pernyataan itu mungkin terdengar berlebihan, tapi ada logika yang mendasarinya. MotoGP modern semakin bergantung pada kualitas motor, aerodinamika, dan juga elektronik. Talenta pembalap tetap penting, namun tidak lagi cukup untuk menutupi kekurangan teknis yang terlalu besar. Dalam konteks tersebut, performa Toprak sebenarnya bisa dipandang sebagai cerminan krisis Yamaha yang lebih luas. Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP dan pembalap yang paling memahami M1, juga telah berkali-kali mengungkapkan frustasinya terhadap arah pengembangan motor. Jika Quartararo sendiri kesulitan mengeluarkan potensi motor dan bahkan beberapa kali kehilangan motivasi, maka tidak mengherankan jika Toprak yang baru datang mengalami kesulitan yang jauh lebih besar. Banyak pengamat percaya bahwa apabila Toprak bergabung dengan Ducati atau Aprilia, ceritanya mungkin akan sangat berbeda dan hasilnya jauh lebih kompetitif. Meski demikian, terlalu dini untuk menyebut proyek ini gagal. Harapan terbesar Yamaha dan Toprak kini tertuju pada regulasi baru 850cc pada 2027, serta kedatangan ban Pirelli yang jauh lebih familiar bagi sang juara dunia Superbike. Jika Yamaha berhasil memperbaiki fondasi proyek Vivor mereka, situasi bisa berubah drastis. Namun untuk saat ini, kesan yang muncul memang sulit dihindari. Toprak tampaknya datang ke MotoGP pada saat Yamaha sedang berada di titik terlemah mereka. Dan itulah mengapa banyak orang mulai bertanya-tanya. Bukan apakah Toprak kehilangan kemampuannya, melainkan apakah dia memilih motor yang salah pada waktu
yang salah. Berita kedua, pembalap asal Austria Jack Miller menghadapi situasi karir yang semakin tidak pasti. Menjelang berakhirnya musim 2026, kontraknya bersama tim Pramac Racing akan segera habis. Sementara, berbagai spekulasi di pedok menunjukkan adanya kemungkinan perubahan susunan pembalap dalam tim tersebut. Kondisi ini menempatkan Miller dalam tekanan besar di tengah persaingan yang semakin ketat di kelas utama balap motor, di mana setiap kursi menjadi semakin sulit dipertahankan. Situasi tersebut semakin rumit dengan munculnya nama-nama pembalap muda yang dikaitkan dengan kursi di Pramac. Salah satunya adalah Izan Guevara yang disebut berpeluang bergabung dan bahkan dikabarkan akan dipasangkan dengan Toprak Razgatlioglu pada musim mendatang. Rumor ini memperkuat tekanan terhadap Miller karena dia harus bersaing tidak hanya dengan pembalap berpengalaman, tapi juga dengan generasi baru yang terus mendapatkan perhatian besar dari berbagai tim pabrikan maupun satelit. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah pengamat menilai situasi Miller mulai berdampak pada aspek mental dan konsistensi performanya. Komentator MotoGP Gavin Emmett dalam siaran Grand Prix Hungaria di TNT Sport 2 menyebutkan bahwa Miller terlihat kurang mendapatkan komunikasi dan dukungan yang optimal dari pihak terkait. Meski demikian, dia mampu menunjukkan performa kompetitif, termasuk finish di posisi ke-8 dalam balapan di Balaton Park, yang menjadi salah satu hasil terbaiknya musim tersebut. Meskipun belum cukup untuk menjamin masa depannya, namun hasil tersebut belum mampu memberikan kepastian kontrak jangka panjang. Beredar pula kabar bahwa Miller tidak lagi masuk dalam rencana besar Yamaha untuk musim 2027, sehingga peluangnya di MotoGP semakin menyempit. Nama Miller juga mulai jarang muncul dalam pembahasan bursa pembalap, sementara minat dari tim-tim lain disebut menurun dibandingkan musim sebelumnya, membuat posisinya berada dalam fase krisis yang semakin nyata. Dalam kondisi yang serba tidak pasti tersebut, Miller dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi dari luar Pramac dan mendorong kejelasan dari tim mengenai arah susunan pembalap ke depan. Salah satu peluang yang masih terbuka adalah kemungkinan bergabung dengan Trackhouse Racing MotoGP Team, meskipun persaingan untuk kursi tersebut sangat ketat. Di sisi lain, opsi keluar dari MotoGP dan beralih ke Superbike juga mulai dipertimbangkan sebagai jalur alternatif untuk mempertahankan karir balapnya di level kompetitif. Di saat yang sama, pembalap Fabio Quartararo yang memperkuat Yamaha justru menjadi pusat sorotan lain dalam beberapa balapan terakhir, terutama karena kondisi yang dapat disebut sebagai bentuk pengorbanan performa di lintasan. Quartararo kerap disebut menunjukkan ekspresi frustasi akibat keterbatasan motor yang belum kompetitif. Sementara secara gaya balap dia tampak tidak seagresif sebelumnya. Dalam konteks tertentu muncul pandangan bahwa kondisi ini membuatnya seolah menahan performa maksimal, bukan karena penurunan kemampuan, melainkan karena keterbatasan paket teknis yang dia gunakan. Lebih jauh, sebagian pengamat bahkan menilai bahwa situasi Quartararo secara tidak langsung mengorbankan dominasinya demi menjaga keseimbangan di dalam tim Yamaha. Dengan performa yang tidak terlalu jauh melampaui rekan setimnya, jarak kompetitif di garasi menjadi lebih rapat. Sehingga pembalap lain di lingkungan Yamaha masih memiliki ruang untuk dipertahankan atau memperoleh kesempatan kontrak baru. Yang dalam sudut pandang bahwa Yamaha lah yang kurang dalam paket teknis, bukan skill pembalapnya. Kondisi Quartararo justru menciptakan efek tidak langsung yang membuka peluang bagi pembalap seperti Miller maupun Alex Rins untuk tetap dipertimbangkan di pasar pembalap, selama mereka mampu menunjukkan performa yang sebanding secara konsisten. Namun demikian, pandangan tersebut tetap bersifat spekulatif dan tidak didukung pernyataan resmi. Karena dalam MotoGP, faktor utama tetap ditentukan oleh kombinasi performa, pengembangan motor, dan keputusan strategis pabrikan. Berita ketiga, Grand Prix Hungaria mungkin akan dikenang sebagai salah satu momen yang mengubah cara pandang Aprilia terhadap Jorge Martin. Bukan karena kecepatannya hilang atau karena dia gagal bersaing di barisan depan, melainkan karena untuk pertama kalinya manajemen Aprilia secara terbuka mengkritik sang juara dunia dengan nada yang sangat keras. Bahkan pernyataan Massimo Rivola setelah balapan terdengar seperti pesan yang jauh lebih dalam daripada sekedar evaluasi sebuah kecelakaan di tikungan pertama. Insiden di Balaton Park memang berakibat fatal bagi Aprilia. Saat pengiriman menuju tikungan pertama, Martin kehilangan kendali dan memicu tabrakan beruntun yang menyeret Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, hingga Fabio Di Gia. Dalam hitungan detik, sebagian besar peluang Aprilia untuk meraih poin besar menghilang.
Yang membuat situasi semakin menarik adalah cara Rivola meresponnya. Dia tidak mencari alasan, tidak menyalahkan kondisi lintasan, dan dia tidak berlindung di balik narasi insiden balap biasa. Sebaliknya, dia secara tegas mengatakan bahwa kesalahan tersebut 100% murni kesalahan Jorge Martin. Namun bagian paling menarik justru muncul ketika Rivola mengatakan bahwa Martin melakukan kesalahan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang juara dunia. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi memiliki makna yang sangat besar. Dalam MotoGP, status juara dunia selalu membawa ekspektasi berbeda. Seorang juara tidak hanya dinilai dari kecepatan, tapi juga dari kemampuannya membaca risiko, mengendalikan emosi, dan menghindari kesalahan yang merugikan banyak pihak. Ketika seorang direktur tim secara terbuka menyatakan bahwa pembalapnya melakukan kesalahan yang tidak layak dilakukan oleh seorang juara dunia, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa Martin gagal memenuhi standar yang diharapkan dari kandidat utama perebutan gelar. Pernyataan tersebut juga memunculkan kesan bahwa Aprilia kini tidak lagi melihat Martin sebagai sosok yang tak tersentuh. Beberapa bulan lalu, banyak orang menganggap proyek Aprilia akan dibangun sepenuhnya di sekeliling sang juara dunia. Namun situasinya kini berbeda. Marco Bezzecchi tampil luar biasa sepanjang musim. Ogura terus berkembang. Dan motor RSGP menunjukkan daya saing yang tidak lagi bergantung pada satu pembalap saja. Karena itu, ketika Rivola mengkritik Martin secara terbuka, pesan yang muncul adalah bahwa tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada tim, termasuk seorang juara dunia sekalipun. Lebih jauh lagi, komentar Rivola seorang memperlihatkan bahwa Aprilia mulai memisahkan antara kecepatan dan kelayakan menjadi juara. Tidak ada yang meragukan kecepatan Martin, namun menjadi juara dunia membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan mencatat lap tercepat. Dibutuhkan konsistensi, kecerdasan balapan, dan kemampuan menghindari kesalahan besar pada momen-momen krusial. Dari sudut pandang itu, insiden di Balaton Prague menjadi bukti bahwa Martin masih memiliki area yang harus diperbaiki jika ingin benar-benar menjadi pemimpin proyek atau memproyeksikan diri sebagai juara dunia. Pada akhirnya, kecelakaan di Hungaria mungkin tidak akan menentukan nasib musim Martin sendirian. Namun cara Aprilia bereaksi terhadap kejadian tersebut terasa jauh lebih penting daripada kecelakaan itu sendiri. Ketika Rivola mengatakan bahwa Martin melakukan kesalahan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang juara dunia, dia sebenarnya sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas. Kecepatan saja tidak cukup. Jika ingin dianggap sebagai pemimpin sejati dan kandidat juara yang layak, Martin harus menunjukkan kedewasaan dan pengendalian diri yang sama besarnya dengan bakat yang dia miliki di atas motor.